Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bagaimana kabarnya anak soleh dan solehah semuanya? Semoga anak soleh dan solehah semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelajaran matematika anak soleh kelas 8 yang akan mengajari anak soleh adalah Ustazah Novi. Seperti biasa, sebelum kita melakukan proses belajar, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, bagaimana anak soleh semuanya masih semangat? Ya, masih semangat ya. Pada materi kita hari ini kita akan belajar mengenai pola bilangan. Buka halaman buku anak soleh halaman 1. Ya, apa itu pola bilangan anak soleh? Ya, pola bilangan adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan teratur. Buka halaman berikutnya. Lihat pada contoh yang berikutnya ya. Ya, contoh ini. Ini adalah kumpulan batang-batang korek api yang disusun berbentuk segitiga. Ya, untuk berbentuk segitiga ini ya terdiri dari 3 batang korek api. 1, 2, 3. 3 batang korek api berbentuk satu buah segitiga. Kemudian pola berikutnya ya membentuk 2 segitiga yang terdiri dari berapa batang korek api? Ya, terdiri dari 5 batang korek api. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pola berikutnya ya untuk membentuk 3 segitiga ya, maka dibutuhkan berapa batang korek api? Ada 7. Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian pola berikutnya, pola keempat ya, untuk membentuk 4 segitiga maka dibutuhkan 9 batang korek api. Coba lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Batang korek api yang dibutuhkan untuk pola berikutnya ditambah 2 batang korek api ya. Dari pola pertama ke pola kedua ya, itu dibutuhkan 2 batang korek api membentuk segitiga. Kemudian dari pola kedua ke pola ketiga juga membutuhkan 2 batang korek api. Jadi polanya teratur dengan menambahkan 2 batang korek api sehingga pola pertama segitiganya berjumlah 1, yang pola kedua segitiganya berjumlah 2 dengan 5 batang korek api, yang pola ketiga berjumlah 3 segitiga dengan jumlah batang korek apinya berjumlah 7 batang korek api. Yang keempat terdiri dari 4 segitiga yang berasal dari 9 batang korek api. Dan pola berikutnya, kalau setiap pola itu ditambahkan 2 batang korek api, maka pola berikutnya akan menghasilkan 5 segitiga yang berasal dari 11 batang korek api. Bisa ya? Ya. Jadi ini polanya. 3 ke 5 tambah 2. 5 ke 7 ditambahkan 2. 7
7 ke 9, 7 ditambah 2 hasilnya 9, dan seterusnya. Bagian B, sekarang bagian B. Ini adalah pola bilangan berbentuk persegi ya. Ini adalah satu persegi. Pola kedua terdiri dari 2 persegi. Yang ketiga, pola ketiga terdiri dari 3 persegi. Yang keempat terdiri dari 4 persegi. Untuk pola pertama terdiri dari 4 batang korek api berbentuk persegi. Pola berikutnya, jika terbentuk 2 persegi, maka dibutuhkan berapa batang korek api? 7. Jadi hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian untuk untuk menentukan 3 pola 3 persegi ya, dibutuhkan 10 batang korek api. Ini pola ketiga ya. Jadi dari pola pertama menuju pola kedua ini ditambahkan 3 batang korek api. Ya, dari pola kedua ketiga ditambahkan 3 batang korek api. Jadi untuk banyaknya batang korek api yang dibutuhkan untuk pola berikutnya ini menambahkan 3 batang korek api. Bisa ditahu ya? Ya, oke. Kita masuk pada barisan bilangan khusus dan polanya. Pada barisan bilangan khusus dan polanya ini ya, kita bahas tentang barisan bilangan asli, barisan bilangan ganjil, kemudian barisan bilangan genap, kemudian barisan bilangan segitiga, persegi panjang, persegi, dan segitiga Pascal. Ya, kenapa disebut segitiga Pascal? Ya, ini Pascal ini adalah nama seorang ilmuwan ya, seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Tapi untuk pelajaran ini nanti kita akan bahas. Sekarang barisan bilangan asli. Bilangan asli terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan berikut diperoleh dengan cara menambahkan 1 pada bilangan sebelumnya. Seperti ini ya, ini gambarnya adalah satu lingkaran atau satu nokta. Kemudian pola berikutnya terdiri dari 2 nokta yang berasal dari 1 ditambah 1. Ya, ditambahkan 1 ya. Ya, tambahkan 1 bilangannya. Kemudian berikutnya ada 3 nokta yang terdiri dari yang berasal dari 2 ditambah 1 dan seterusnya. Ya, ini polanya ya. Ya, ini polanya, ini ditambah-tambah 1 anak soleh. Ya, dari angka 1 ke 2 ditambah 1 menjadi 3 lagi, ditambah lagi 1 menjadi 4. Ini dari 3 ditambah 1 jadi 4. Bisa ya? Oke. Sekarang kita masuk pada barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil kita ketahui bersama yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, berapa lagi? 15, berapa lagi? 17, dan seterusnya. Bilangan berikut diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Kita lihat bentuk gambarnya ya. Ini pola pertama adalah satu nokta. Ya. Pola berikutnya ada 3 nokta yang berasal dari 1 ditambah 2. Ya. Kemudian yang pola berikutnya ada 5 nokta. Ya, berasal dari 3 ditambah 2 dan seterusnya. Seperti ini lagi ya. Ini ada 11 nokta yang berasal dari 9 ditambah 2. Jadi pola ke-1 ke pola ke-2 selalu ditambahkan 2 nokta atau 2 bilangan. Ya, 1 ke 3 ditambahkan 2, 3 ke 5 ditambahkan 2, 3 tambah 2 hasilnya
5. 5 ke 7 ditambahkan 2, 5 tambah 2 hasilnya 7. 7 ke 9 ditambahkan 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah polanya ditambah-tambah 2. Ini pola bilangan ganjil. Kalau pola bilangan genap, ya, barisan bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Berapa lagi? 16. Habis itu berapa lagi? 18. Habis itu 20 dan seterusnya. Bilangan ini diperoleh dengan cara menambahkan 2 pada bilangan sebelumnya. Coba lihat gambarnya ya. Ini gambar pertama, pola pertama terdiri dari 2 nohta atau 2 lingkaran. Ya, hasilnya 2. Kemudian pola kedua terdiri dari 4 nohta yang berasal dari 2 ditambah 2. Awalnya 2, mau ke pola berikutnya ditambah 2. Nah, hasilnya adalah 4. Kemudian mau ke pola berikutnya ditambahkan lagi 2. Tambah 2. Hasilnya 6. Jadi 4 ditambah 2. Kemudian ke pola lagi keempat. Ya, dari 6 ditambah 2, hasilnya 8 nohta atau 8 bola-bola kecil. Ya, dan seterusnya. Bisa ya? Jadi polanya itu yaitu ditambah-tambah 2. Kemudian kita lihat lagi pada barisan bilangan segitiga. Ya, pada barisan bilangan segitiga adalah 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Barisan ini dapat ditunjukkan dengan gambar berikut. Coba kita lihat gambarnya. Ini bilangan segitiga ya. Yang pertama ada 1, ya, pola pertama atau suku pertama. Ya, terdiri dari 1 nohta atau 1 lingkaran. Nah, yang pola berikutnya terdiri dari 3 lingkaran atau 3 nohta. 3 nohta ini berasal dari 1 tambah 2. Ya, 1 tambah 2. Untuk membuat lagi lingkaran berikutnya, ini dari sini ya. Pertama 1 lingkaran, yang kedua 2 lingkaran, yang ketiga 3 lingkaran. Ya, jumlahkan ya. Lingkaran pertama ditambah lingkaran yang kedua ini, ya, barisan pertama, barisan kedua tambah barisan ketiga. 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Dan berikutnya lagi, barisan pertama ada 1, barisan kedua ada 2 lingkaran, barisan ketiga ada 3 lingkaran, barisan keempat ada 4 lingkaran. Maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya 10. Dan berikutnya lagi, ya, ini namanya polanya berbentuk segitiga. Dijumlah-jumlahkan ya, maka hasilnya adalah, ya, barisan pertama 1, barisan kedua ditambah 2, barisan ketiga ditambah 3, barisan keempat ditambah 4, barisan kelima ditambah 5. Jika dijumlahkan keseluruhan nohta ini berjumlah 15. Ya, berasal dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Hasilnya 15. Ya. Ya. Sekarang kita masuk pada barisan persegi panjang. Ini gambarnya ini berbentuk persegi panjang. Salah satu barisan bilangan persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Ya, ini gambarnya ya. Ya. Untuk pola pertama terdiri dari 2 lingkaran atau 2 nohta yang berasal dari 1 kali 2, hasilnya 2. Ini gambar kedua terdiri dari berapa nohta? Ada 6. Anak soleh masih ingat kan rumus mencari luas persegi panjang? Iya, mencari persegi panjang bukan seperti ini ya, persegi panjangnya. Misalkan panjangnya ada 3 cm, ini panjang.
lebarnya ada 2 cm. Maka untuk mencari luasnya adalah panjang kali lebar. 3 dikali 2 hasilnya 6. Sama dengan seperti ini nak. Ya, ini panjangnya ada 3, lebarnya ada 2. 3 dikali 2 atau 2 dikali 3 hasilnya 6. Ya, atau dibuat seperti ini ya, 2 dikali 3. Kemudian persegi panjangnya ini ya terdiri dari 12 lingkaran atau berasal dari 1, 2, 3 dikali 1, 2, 3, 4. Lebar dikali panjang atau panjang kali lebar. Sama ya, hasilnya 3 bola-bola dikali 4 bola-bola, hasilnya 12. Jadi banyak jumlah dalam persegi panjang ini, jumlahnya adalah 12 lingkaran atau bola atau noktah. Kemudian lagi lihat gambar berikutnya. Ini berjumlah berapa? Kita lihat. Panjangnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya 1, 2, 3, 4. Ya, panjang kali lebar berarti 4 dikali 5 atau 5 dikali 4 hasilnya 20. Jadi jumlah keseluruhan adalah 20 dan seterusnya. Jadi ini dikali-kalikan ya. Ya, menggunakan perkalian. Kemudian sekarang kita mulai dengan barisan bilangan persegi. Barisan bilangan persegi 1, 4, 9, 16, 25. Barisan bilangan persegi tersebut ya sering disebut barisan bilangan kuadrat. Ya, coba lihat gambarnya. Ya. Ini ada 1 nota, kemudian ada 4 nota. Ya, atau 4 lingkaran. Yang berikutnya, pola berikutnya ada 9 lingkaran. Pola berikutnya ada 16 lingkaran. Pola berikutnya ada 25 lingkaran. Ya, untuk mendapatkan 1 lingkaran, ya biasanya kalau barisan persegi tadi disering disebut dengan bilangan kuadrat. Untuk mendapatkan 1 maka 1 pangkat 2, 1 kuadrat. 1 kuadrat itu adalah 1. Kemudian 4 nota berasal dari 2 kuadrat. 2 kuadrat hasilnya adalah 4. Kemudian 9 ini kalau dikuadratkan jadi 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat. 3 kuadrat sama dengan 3 dikali 3 hasilnya 9. Ini lagi 16 ini berasal dari mana? 4 kuadrat. 4 kuadrat ini sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16. Kemudian yang 25, kalau dikuadratkan menghasilkan 25, itu 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 yaitu 5 kuadrat. Atau kita lihat ya di sini ya, kan biasanya kan persegi itu kalau dalam matematika berbentuk persegi, misalkan ini sama ya, tentunya persegi. Maka misalkan di sini 2, di sini 2 cm panjangnya. Sisi di sini ya, sisi A 2 cm, sisi B 2 cm. Maka rumusnya adalah sisi kali sisi. 2 kali 2 hasilnya 4 cm. Jadi jumlah keseluruhan adalah 4 cm. Seperti ini. Sisi pertama ada 2, sisi kedua ada 2, maka 2 kali 2 hasilnya 4 atau 2 pangkat 2. Nah, sisi ketiga 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3-nya sebanyak 2 kali. Bisa ya? Ya. Lanjut. Ini adalah barisan bilangan pada segi 3 Paskal. Ya, segi 3 Paskal ya. Ya. Ini ada info pentingnya. Ya. Ini namanya Blaise Pascal. Ini berasal dari Prancis. Dia ini adalah seorang matematikawan ya, matematikawan asal Prancis ya, menemukan barisan segi 3 Pascal. Ya, ini digunakan untuk menentukan koefisien suku hasil pemangkatan bentuk aljabar suku 2. Nanti kita lihat ya. Ya, ini adalah beberapa sifat barisan pada segitiga. Ya,
Iya, pada barisan segitiga Paskal. Lihat yang pertama, nak. Pada setiap barisan diawali dan diakhiri bilangan 1. Ini di awal 1 dan diakhiri dengan bilangan 1. Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Ini, menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Kalau barisan pertama dan kedua tidak usah ya, dimulai dari barisan ketiga. Nah, didapatkan dari 2 yaitu 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi 1, satunya tetap. Ya, ke sininya adalah 1 tambah 1 hasilnya 2. Ke arah ini adalah diakhiri dengan angka 1. Ya. Setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Menjumlahkan 2 bilangan di atasnya. Kecuali pada bilangan barisan ini barisan pertama, ini barisan pertama, ini barisan kedua. Barisan pertama, barisan kedua. Ini tanpa ya tidak dijumlahkan. Dimulai dari barisan ketiga dan selanjutnya. Contohnya, lihat contohnya. Kita beri contoh. Ya, pada barisan ketiga, lihat barisan ketiga ya. Ada angka 1, ada 2, ada 1. Ada 1, ada 2, ada 1. Untuk menuju ke barisan keempat, ya, tadi dikatakan pada setiap barisan diawali dengan angka 1 dan diakhiri dengan angka 1. Jadi ini caranya. Nah, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi ditambah. Ini ditambah ya. Kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3. Dan diakhiri dengan angka 1. Tetap 1. Jadi untuk barisan keempat nilainya adalah 1, 3, 3, 1. Nah, lanjut lagi ya. Barisan kelima. Kita jumlahkan 2 angka di atasnya. Nah, kita jumlahkan. Angka 1 tetap. Ya, 1 tambah 3, 4. Kemudian dijumlahkan lagi. 3 tambah 3, 6. Kemudian dijumlahkan lagi. 3 ditambah 1, 4. Ya, kemudian diakhiri dengan angka 1. Maka barisan kelima yaitu 1, 4, 6, 4, 1. Ya. Barisan ke-6, coba lagi. Barisan ke-6. Dijumlahkan 2 bilangan di atasnya. Kita jumlahkan lagi. Angka satunya tetap diawali dengan angka 1. 1 ditambah 4 hasilnya 5. 4 ditambah 6 hasilnya 10. Ya, 6 tambah 4 10. 4 tambah 1 5. Dan diakhiri angka 1. Jadi barisan ke-6 itu 1, 5, 10, 10, 6, 1. Bisa ya? Nah, kita lihat lagi di sini. Ini namanya diagonal. Ini diagonal pertama, diagonal kedua, diagonal ketiga, diagonal keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Diagonal pertama ini adalah barisan bilangan konstan, adalah nilainya 1. Diagonal kedua yaitu bilangan asli, 1, 2, 3, 4, 5. Diagonal ketiga bilangan segitiga, 1, 3, 6, 10. Kenapa tadi dibilangkan bilangan segitiga? Nah, Ustazah kasih contoh lagi. Apa dibilangkan tadi bilangan segitiga diagonal ketiga ya, 1, 3, 6, 10. Lihat pertama kan 1. Untuk berbentuk lagi segitiga maka dibutuhkan ya,
Lihat. Dan seterusnya. Lihat ini berapa? 1 jumlahnya ya. Jumlahnya 3 untuk berbentuk segitiga. Ini lagi jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jumlahnya berapa? Berbentuk segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Tunggu ya, tunggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini berjumlah 10. Jadi ini namanya diagonal ketiga adalah barisan bilangan segitiga. Bisa ya? Iya. Coba anak soleh lihat pada halaman berikutnya. Lihat ya, ini sebenarnya mau dijadikan tugas. Tapi coba kita sama-sama kerjakan dulu ya. Ya, saya jadikan contoh ini. Perhatikan gambar pola berikut ini. Banyak segitiga di atas dapat dinyatakan sebagai barisan bilangan berikut. Ya, ini satu segitiga, pola pertama ada satu. Ya, satu segitiga. Pola kedua terdiri dari 3 segitiga. Pola ketiga terdiri dari 5 segitiga. Pola keempat terdiri dari 7 segitiga. Hitung bersama ya. Hitung. Satu segitiga, pola pertama. Pola kedua terdiri dari 3 segitiga. 1, 2, 3. Pola ketiga terdiri dari 5 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5. Pola keempat terdiri dari 7 segitiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segitiga. Barisan bilangan di atas merupakan barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Amati perhitungan penjumlahan banyak segitiga berikut. 1 ini berasal dari 1 pangkat 1, 1 kuadrat sama ya. Kemudian yang pola kedua asal ya 3 ini yaitu terdiri dari lihat ya, amati perhitungan penjumlahan banyak segitiga berikut. Jadi kita jumlahkan ya banyak segitiga berikut ya. Yang pertama ya jumlahnya ya pola pertama yaitu 1 segitiga. Kalau dikuadratkan sama dengan 1 kuadrat, hasilnya adalah 1. Kemudian yang berikutnya menjumlahkan segitiga berikutnya berarti 1 ditambah 3. 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. 4 ini berasal dari 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian perhitungan penjumlahan segitiga berikutnya lagi ya, pola pertama ditambahkan pola kedua ditambahkan ke pola ketiga, jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 hasilnya adalah 9. 9 ini berasal dari 3 kuadrat. Kemudian dijumlahkan lagi pola pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Hasilnya adalah 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 hasilnya adalah 16. 16 itu yaitu kalau dikuadratkan hasilnya adalah 4 kuadrat. Kemudian ya menggunakan pola di atas tentukanlah A. Jumlah segitiga pada 5 pola pertama. Ya, ini kan masih pola pertama ya, ini pola pertama ya. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Yang ditanyakan adalah jumlah segitiga pada 5 pola pertama. Berapa jumlahnya? Jadi tinggal dijumlahkan saja. Ya, berarti ini ada berapa segitiga? Ya, jadi segitiganya berjumlah 9 segitiga. 9 segitiga, maka dijumlahkan 1 ditambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan berapa?
ya, menggunakan. Jadi jawabannya ya bagian A. Jumlah segitiga pada 5 pola pertama jumlahnya ya. Ya, segitiga pertama kan jumlahnya 1, 2, ini pola pertama. Pola pertama. Pola kedua. Pola ketiga. Pola keempat. Maka segitiga berikutnya itu berjumlah 9 adalah pola kelima. Dijumlahkan dari pola 1 ke pola kelima, jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan berapa anak soleh? Ya, coba dijumlahkan. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 ditambah 6 9 ditambah 7 16, 16 ditambah 9 adalah 25. 25 itu kalau dikuadratkan hasilnya adalah 5 kuadrat. Jadi tugasnya anak soleh bagian B, C, dan ya nomor 2 dan nomor 3. 2 dan nomor 3. Jadi tugasnya anak soleh bagian B, bagian C, kemudian nomor 2, nomor 3. Semuanya itu tugas anak soleh. Ya, syukron, jazakumullahu khairan. Ya, sampai di sini pembelajaran kita, materi kita hari ini. Ya, sama-sama kita akhiri dengan masing-masing membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.